Itu otoritas jasa keuangan ya, itu adalah lembaga yang mengawasi seluruh jasa-jasa keuangan yang ada di Indonesia. Salah satunya mengawasi pasar modal. Lalu tadi ada Bursa Efek Indonesia, lalu ada lembaga clearing dan penjaminan efek Indonesia, lalu ada lembaga. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar bisnis, keuangan, dan mindset sukses. Baik, selanjutnya saya akan masih menjelaskan pengenalan tentang pasar modal. Tadi kita sudah berkenalan tentang regulator yang mengawasi pasar modal Indonesia. Ada Bursa Efek Indonesia, ada KSEI, ada KPI, ada SIPF, dan BAPMI. Kelima lembaga tersebut menjamin keberlangsungan pasar modal kita. Jadi jangan ragu, investasi saham aman, ya. Cuman permasalahannya adalah amannya itu dari apa? Nah, tadi aman dari keberlangsungan pasar, dana dijamin, ya. Tetapi investasi saham sering dikatakan tidak aman karena para pelakunya sering rugi karena nilai investasinya bukan naik malah turun, ya. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Kita akan bahas di video selanjutnya, ya. Oke, selanjutnya berikut adalah tampilan struktur pasar modal di Indonesia. Yang pertama diawasi oleh paling atas itu otoritas jasa keuangan, ya. Itu adalah lembaga yang mengawasi seluruh jasa-jasa keuangan yang ada di Indonesia. Salah satunya mengawasi pasar modal. Lalu tadi ada Bursa Efek Indonesia, lalu ada lembaga clearing dan penjaminan efek Indonesia, lalu ada lembaga kustodian sentra efek Indonesia atau KSEI. Di bawah itu ada perusahaan efek. Perusahaan efek itu adalah yang disebutkan tadi, tugasnya penjamin emisi, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. Perusahaan efek itu gampangnya adalah sekuritas, ya, atau aset manajemen. Banyak ada sekuritas yang rekan-rekan bisa pilih, yang paling dekat di kota Anda. Untuk pemilihan sekuritas kita akan bahas juga di akhir, tunggu aja, jangan kemana-mana. Selanjutnya ada lembaga penunjang, ada Biro Administrasi Efek, ada Bank Kustodian, ada Wali Amanat, dan pemeringkat efek, ya. Yang paling penting adalah pemeringkat efek. Jadi ada lembaga yang memperingkat efek-efek yang ada di Bursa Efek Indonesia. Efek itu bisa dibilang juga saham, ya. Jadi saham tersebut dinilai oleh lembaga pemeringkat tersebut. Jadi rekan-rekan bisa minta tolong bantuan dari lembaga tersebut nih untuk mengetahui apakah saham Telkom bagus, peringkatnya seperti apa, ya. Seperti itu. Lalu ada profesi penunjang, ada akuntan, ada notaris, ada jasa penilai, ada konsultan hukum. Apakah rekan-rekan salah satunya? Akuntan tentu saja profesi penunjang dari pasar modal. Akuntan tugasnya kan menyediakan laporan keuangan, ya, memberikan opini, seperti itu tugasnya. Lalu ada notaris untuk memastikan segala tindakan yang diambil perusahaan dilindungi oleh hukum atau tercatat di hukum. Lalu ada jasa penilai. Tugasnya jasa penilai adalah melakukan penilaian, appraisal terhadap aksi akuisisi, merger perusahaan tersebut. Dan juga ada konsultan hukum, ya. Jadi itu adalah profesi penunjang di pasar modal. Lalu ada pemodal. Pemodal dibagi dua, yaitu domestik dan asing atau calon pemodal. Rekan-rekan semua, apakah rekan-rekan calon pemodal atau apakah rekan-rekan sudah pemodal di Bursa Efek Indonesia? Terakhir ada emiten, perusahaan publik, dan reksadana. Emiten seperti tadi saya jelaskan, emiten adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Lalu reksadana adalah produk, ya, salah satu produk di pasar modal yang cukup familiar. Seperti itu. Apa sih keuntungan dalam investasi saham? Yang pertama adalah capital gain, yaitu selisih dari jual dan beli, yang mana harga penjualan tentu saja lebih tinggi daripada harga pembelian. Nah, sehingga rekan-rekan semua selaku pemodal mendapatkan keuntungan atau capital gain. Itu keuntungan yang pertama. Lalu keuntungan yang kedua adalah bagi hasil atas laba dari sebuah perusahaan atau dividen, ya.
Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, rekan-rekan sebagai investor saham adalah pemilik perusahaan. Kalau perusahaan memiliki keuntungan, tentu saja keuntungan tersebut boleh dibagikan ke pemilik perusahaan. Itu namanya dividen. Lalu apa saja kerugian kita berinvestasi saham? Yang pertama, kebalikan dari capital gain, yaitu capital loss, yang mana harga jual lebih rendah daripada harga beli. Lalu yang kedua, itu namanya risiko likuidasi perusahaan. Itu artinya perusahaan dinyatakan bangkrut, dinyatakan pailit oleh pengadilan, sehingga aset rekan-rekan akan hilang, atau kalaupun masih ada sisa, itu akan dibagikan jauh mungkin dari modal yang rekan-rekan setorkan ke perusahaan tersebut. Jadi saya sangat menyarankan rekan-rekan semua untuk mulai berproses bersama melalui video ini. Ya, akan ada banyak video nanti yang akan membahas detail tentang investasi saham. Jadi untuk menghindari perusahaan yang berpotensi terlikuidasi, berpotensi bangkrut, berpotensi pailit. Satu saya tegaskan, perusahaan bangkrut itu berawal dari utang yang tidak bisa dilunasi, sehingga krediturnya menuntut ke pengadilan supaya perusahaan tersebut dilikuidasi, asetnya dijual, supaya kreditur segera mendapatkan kas. Sehingga kas hasil likuidasi tadi, yang pertama prioritasnya adalah pelunasan, diberikan kepada kreditur, ya. Kedua, dicek apakah ada utang pajak, bayar dulu ke negara, ya. Lalu ketiga, jika ada utang-utang atau kewajiban lainnya, dan terakhir, jika ada sisa baru dibagikan ke investor. Nah, sehingga asal mula perusahaan tersebut bangkrut adalah berawal dari utang. Bagaimana cara memilih perusahaan yang memiliki utang sangat rendah? Nanti kita akan bahas. Lalu, biaya investasi saham. Apakah kita sebagai pemodal harus mengeluarkan biaya? Ya tentu saja. Ya. Tetapi secara umum ada dua biaya yang dibebankan ke pemodal secara umum. Tetapi yang paling pasti itu adalah biaya beli dan biaya jual. Ya, setiap sekuritas memiliki berbagai macam biaya atau bervariasi. Mungkin untuk biaya beli rentang 0,15% sampai 0,2%. Itu untuk biaya beli. Lalu untuk biaya jual rentang 0,25% sampai 0,3%. Sekali lagi, setiap sekuritas berbeda untuk biaya beli dan biaya jualnya, ya. Nah, tapi itu biaya pasti ada, dan biaya tersebut keluar atau harus dibayarkan ketika para investor melakukan aksi beli atau aksi jual, ya. Tetapi selama rekan-rekan tidak melakukan aksi beli atau jual, biaya tersebut tidak ada. Lalu yang kedua adalah biaya langganan data atau biaya fasilitas atas fasilitas yang diberikan sekuritas. Ya, misalkan fasilitas sistem handphone, mobile, aplikasi di mobile, lalu fasilitas langganan data, ya. Dan saya tegaskan setiap sekuritas bervariasi. Ada sekuritas yang tidak membebankan biaya ini, tetapi ada juga sekuritas yang membebankan biaya ini. Bahkan ada sekuritas yang mengenakan biaya jika nasabah melakukan transaksi di atas 100 juta, biaya tersebut gratis. Nah, tetapi jika di bawah 100 juta, ada biaya tersebut. Ya, jadi hal-hal baik biaya jual, biaya beli, biaya lain-lain itu tolong ditanyakan ke sekuritasnya. Mungkin rekan-rekan baru ingin masuk ke pasar modal, saya sarankan tanyakan hal tersebut di awal. Apakah ada biaya-biaya lainnya? Jangan sampai ada biaya terselubung, ya. Seperti itu. Baik, kita langsung praktek ke contoh perhitungan biaya beli atau fee beli, ya. Saya tampilkan slide berikut adalah saham Unilever, harga penutupan per tanggal 5 bulan Mei 2020, yaitu pada harga 8.300. Kita berasumsi fee beli di salah satu sekuritas adalah 0,15%.
Katakan kita ingin membeli 10 lot Unilever, ya. Berarti perhitungannya adalah 10 lot dikali 100 lembar dikali 8.300. Harga Unilever, harga per lembar saham Unilever. Atau total modal yang perlu kita keluarkan adalah 8.300.000 ya per 10 lot. Baik. Lalu ada fee beli, jangan lupa, yaitu sebesar 0,15%. Ya. Fee beli tersebut sifatnya menambah biaya pembelian. 0,15% dikali 8.300.000 yaitu sebesar 12.450. Sehingga total pembelian kita adalah sebesar 8.312.450 rupiah. Seperti itu. Lalu kita berasumsi melakukan penjualan. Ya, kita asumsi contoh perhitungan fee jual. Asumsi tadi kita beli Unilever 8.300, lalu kita menjual Unilever tersebut dengan harga 8.400. Kita menjual seluruh kepemilikan yang kita punya atau 10 lot. Berarti berapa nilai penjualan total? Yaitu 10 lot dikali 100 lembar dikali 8.400, yaitu total sebesar 8.400.000. Tetapi ingat, ada fee jual, yaitu sebesar 21.000 dengan rumus sebagai berikut. 0,25% dikali 8.400.000 ya, ketemu 21.000. Lalu berapa sih total bersih yang kita terima setelah dipotong fee? Yaitu sebesar 8.379.000 yang berasal dari 8.400.000 dikurangi 21.000 ya. Yang tadi saya sebutkan keuntungan investasi saham yang pertama adalah capital gain ya. Capital gain atau untung yaitu selisih nilai penjualan terhadap nilai pembelian ya. Tadi kita menjual memperoleh uang sebesar 8.379.000. Tetapi kita mengeluarkan uang pada saat pembelian sebesar 8.312.450 sehingga kita memperoleh selisih atau capital gain sebesar Rp66.550 per 10 lot. Baik, selanjutnya keuntungan dari investasi saham. Selain capital gain, ya tadi kita sudah pakai contoh perhitungan juga, ada dividen. Saya tampilkan di layar berikut, ya. Adalah contoh saham BRI, ya, yang membagikan dividen sebesar Rp168,1 per lembar saham ya. Artinya setiap pemodal berhak atas dividen ini ya. Ini adalah nilai dividen per lembar saham. Jadi tinggal dikalikan aja tergantung memiliki berapa lembar saham ya. Nah, ada data cum-date. Cum-date adalah data atau tanggal pencatatan bagi nasabah, bagi investor yang berhak mendapatkan dividen tersebut ya. Misalkan rekan-rekan baru membeli saham BRI pada tanggal 26 bulan 2, rekan-rekan berhak atas dividen tersebut ya. Tetapi jika rekan-rekan baru membeli pada tanggal 28 bulan 2 2020 atau pada tanggal X date, rekan-rekan tidak berhak mendapatkan dividen tersebut. Seperti itu. Sekian video dari saya, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Stay tune terus. Terima kasih.